Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Hilda Beringkai Fada dengan NIM 20191050 akan menjelaskan tentang resum, perbedaan, dan persamaan dari 3 materi mata kuliah kependudukan di Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Yang pertama adalah resum materi pengantar geografi penduduk. Konsep dasar geografi penduduk. Jadi, geografi penduduk merupakan salah satu cabang ilmu geografi yang mempelajari persamaan dan perbedaan aktivitas manusia sebagai hasil dari interaksi antar manusia dalam memanfaatkan ruang. Dalam mengkaji fenomena kependudukan, geografi penduduk ini menggunakan 3 pendekatan, yakni spatial approach, ecological approach, dan regional kompleks. Dan ini nantinya melalui pendekatan tersebut akan dapat menjelaskan mengenai interaksi manusia dalam melaksanakan aktivitas. Ruang lingkup geografi penduduk. Ilmu geografi penduduk mempunyai batasan dalam mengkaji, menganalisis, dan mengidentifikasikan perbedaan dan persamaan aktivitas manusia dalam suatu wilayah. Ilmu geografi penduduk ini juga mempunyai bahan kajian khusus, yaitu tentang migrasi, mobilitas penduduk, komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk, distribusi penduduk, mortalitas, fertilitas, proyeksi penduduk, dan ketatakerjaan. Untuk teknik mengkaji, menganalisis, dan mengidentifikasi pada ilmu ini menggunakan 3 pendekatan tadi. Ini menjadikan pembeda dalam ilmu kependudukan yang lain seperti demografi, antropologi sosial, dan geografi sosial. Dan ini nantinya hasil dari pengkajian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan utama dalam rencana pembangunan. Kependudukan dalam geografi penduduk. Seperti yang kita ketahui, kependudukan merupakan salah satu objek kajian dalam geografi penduduk. Masalah kependudukan merupakan masalah yang serius karena menyangkut banyak segi yang secara objektif dikaji dengan pendekatan geografi, yaitu tentang ruang, waktu, dan kompleksan wilayah. Contohnya, perkembangan penduduk dengan tidak disertai kontrol yang mengatur jumlah penduduk akan menimbulkan dampak yang serius bagi sosial dan ekonomi. Hal ini merupakan masalah yang sulit bagi pemerintah dalam usahanya membangun dan meningkatkan taraf hidup warganya. Dalam mempelajari kependudukan, para ahli hanya menggunakan data-data sensus, survei, serta catatan kelahiran dan kematian untuk ditentuk menjadi angka, rasio, lalu dianalisis dengan pendekatan geografi tadi. Sensus penduduk. Sensus merupakan perhitungan jumlah penduduk, ekonomi, dan sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Dilakukan secara serentak dan bersifat menyeluruh dalam suatu batas negara untuk kepentingan demografi negara yang bersangkutan. Sensus penduduk ini biasanya dilakukan dalam jangka waktu 10 tahun. Untuk karakteristik demografi, data yang dikumpulkan meliputi kelahiran, kematian, migrasi, dan riwayat kelahiran, juga kematian anak dari wanita pernah kawin. Untuk data pada bidang ketenagakerjaan, meliputi lapangan usaha, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan, dan untuk data pada bidang pendidikan meliputi tingkat pendidikan, kondisi tempat tinggal, dan kegiatan penduduk lanjut usia atau lansia. Di sini juga ada jenis-jenis sensus. Yang pertama adalah sensus de jure. Ini pencacahan jiwa dikarenakan mereka benar-benar bertempat tinggal di daerah yang bersangkutan. Yang kedua adalah sensus de facto. Ini adalah pencacahan jiwa dikarenakan mereka yang saat waktu pencacahan itu berada pada daerah tersebut. Selanjutnya adalah metode sensus. Yang pertama adalah metode householder. Di sini adalah merupakan metode di mana daftar yang diisi kepala keluarga dengan kelebihan waktu yang dibutuhkan lebih cepat dan kelemahannya adalah data yang diperoleh kurang terjamin kebenarannya karena penduduk bisa saja untuk memasukkan datanya. Lalu yang kedua adalah metode canvasser. Di sini adalah metode di mana daftar isinya diisi oleh petugas sesuai jawaban penduduk. Kelebihan dari metode ini, data yang diperoleh terjamin kelengkapannya dan kelemahannya adalah waktu yang diperlukan cukup lama. Lalu ada fungsi sensus.
Yang pertama adalah mengetahui jumlah penduduk seluruhnya, yang kedua adalah mengetahui pertumbuhan penduduk. Yang ketiga adalah mengetahui persebaran dan kepadatan penduduk. Yang keempat adalah mengetahui komposisi penduduk. Yang kelima adalah mengetahui besarnya urbanisasi. Yang terakhir adalah untuk merencanakan pembangunan bangsa dan negara. Selanjutnya adalah survei penduduk. Survei penduduk ini merupakan cara pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pencacahan sampel dari suatu populasi untuk memperkirakan karakteristik objek pada saat tertentu. Dilakukan dengan cara sampling terhadap sekelompok penduduk yang dianggap wakil dari seluruh populasi. Lalu ada registrasi penduduk. Ini merupakan pencatatan terus-menerus mengenai peristiwa kehidupan setiap individu dalam suatu populasi seperti kelahiran, kematian, migrasi atau perpindahan, pernikahan, dan perceraian dan adopsi. Selanjutnya adalah peralatan geografi penduduk. Bilangan ini biasanya digunakan untuk menunjukkan jumlah mutlak suatu penduduk. Kalau angka untuk menyatakan banyaknya peristiwa kependudukan dari suatu penduduk dalam jangka waktu yang tertentu. Untuk rasio menyatakan suatu jumlah dalam perbandingan terhadap jumlah lainnya. Proporsi merupakan angka penyebut. Angka ini merupakan suatu bilangan tetap. Ukuran kohort sekelompok orang yang mempunyai atau cohort measure ini adalah pengalaman yang sama dari suatu peristiwa kependudukan tertentu selama suatu periode waktu, biasanya dalam 1 tahun. Untuk ukuran periode ini, suatu ukuran mengenai peristiwa yang terjadi dari sebagian penduduk maupun keseluruhan selama satu periode tertentu. Yang kedua adalah resume materi tentang kependudukan. Selanjutnya adalah konsep dasar ilmu kependudukan. Ilmu kependudukan ini merupakan penghubung antara penduduk dengan sistem sosial, dengan harapan dapat memecahkan pertanyaan dasar, yaitu bagaimana menambah pengertian atau pemahaman terhadap masyarakat melalui proses analisis kependudukan. Menurut Metros Dasius, membagi ilmu tersebut menjadi secara kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif yaitu demografi, sedangkan secara kualitatif dibahas tentang penduduk dari segi genetis dan biologis. Perkembangan selanjutnya, Adolphe Landry di Paris tahun 1937 dalam Kongres Kependudukan membuktikan adanya hubungan matematik antara komponen-komponen demografi seperti fertilitas, mortalitas, seks atau gender. Beliau mengusulkan istilah pure demografi, cabang demografi tentang analitik sistem menganalisis angka tertentu yang berhubungan dengan pertanyaan apa, berapa, kapan, dan di mana angka-angka atau kondisi itu terjadi. Dan tidak menjawab mengapa angka-angka tersebut dapat terjadi. Jadi sedangkan pembahasan mengenai penyebab angka-angka yang telah dihitung secara matematik merupakan sosial demografi atau studi kependudukan. Dengan demikian dapat disimpulkan sosial demografi atau studi kependudukan akan dapat menjawab mengapa angka-angka tersebut dapat terjadi. Untuk ruang lingkup ilmu kependudukan terbagi menjadi 2, yaitu studi kependudukan tipe 1. Variabel independen merupakan variabel non-demografis, sedangkan dependen variabel demografis. Lalu ada studi kependudukan tipe 2, variabel independen adalah variabel demografis, sedangkan variabel dependen adalah variabel non-demografis. Lalu untuk studi kependudukan tipe 1, contoh variabel sosial yaitu pendidikan, terutama pendidikan perempuan, akan mempengaruhi tingkat fertilitas dari perempuan yang bersangkutan. Semakin tinggi pendidikan perempuan, maka semakin sedikit jumlah anak yang dimiliki. Demikian, sebaliknya, semakin rendah pendidikan perempuan, maka semakin banyak jumlah anak yang memiliki atau dimiliki oleh perempuan tersebut. Lalu semakin tinggi pendidikan perempuan, semakin lama waktu yang dibutuhkan oleh perempuan untuk bersekolah, sehingga semakin pendek masa reproduksinya yang menurunkan jumlah anak yang dimiliki. Lalu selain itu, dengan pendidikan perempuan yang memiliki tinggi, maka perempuan juga mengetahui cara-cara untuk
pembatasan kelahiran sehingga jumlah anak atau kelahiran akan semakin sedikit. Jika hal ini terjadi pada para perempuan suatu negara di mana tingkat pendidikannya itu akan meningkat, maka fertilitas atau tingkat kelahirannya di daerahnya tersebut akan menurun. Dari variabel ekonomi seperti ketersediaan kesempatan kerja maupun tidak upah yang berlaku di suatu daerah dapat mempengaruhi variabel demografis seperti migrasi penduduk. Jika kesempatan kerja sangat terbatas dan tingkat upah yang rendah, itu juga suatu daerah dapat mempengaruhi migrasi keluar dari daerah tersebut untuk menuju daerah lainnya yang kondisinya lebih baik dibandingkan dengan daerah asalnya. Demikian sebaliknya, jika di suatu daerah tingkat upahnya tinggi atau lebih tinggi daripada tempat yang lainnya, maka dapat menyebabkan migrasi masuk yang tinggi ke wilayah tersebut. Untuk bagian tingkat pendidikan juga dapat mempengaruhi tingkat kematian di suatu daerah. Jadi semakin tinggi pendidikan penduduk, maka akan semakin meningkatnya tingkat pemahaman mereka tentang kesehatan. Lalu bagaimana cara hidup sehat secara umum akan dimiliki oleh penduduk yang memiliki pendidikan yang memadai atau pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga tingkat pendidikan akan dapat mempengaruhi tingkat mortalitas. Senada dengan hal tersebut, kelas sosial juga dapat mempengaruhi tentang tingkat mortalitas penduduk dalam arti mereka yang memiliki kelas sosial yang lebih tinggi secara umum akan memiliki kelas dan ekonomi yang lebih tinggi pula sehingga dapat mempengaruhi tingkat mortalitasnya. Terus studi kependudukan tipe 2, di sini jika kelahiran tinggi, maka kebutuhan pangan akan meningkat. Demikian sebaliknya, selain itu, semakin tinggi kelahiran, maka kebutuhan akan sandang pangan papan akan semakin meningkat. Demikian sebaliknya, demikian pula tingkat kelahiran yang tingkat di bagian tingkat kelahiran itu semakin tinggi di suatu daerah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapita wilayah bersangkutan. Untuk migrasi masuk yang tinggi ke suatu daerah dan daerah yang bersangkutan tidak dapat menyediakan kesempatan kerja yang memadai, maka dapat menyebabkan kemiskinan, meningkatkan di daerah tersebut yang bersangkutan, kriminalitas, kondisi perumahan yang kumuh, juga dapat berpengaruh karena hal tersebut. Demikian pula tingkat bagian kelahiran yang tinggi di suatu daerah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapita wilayah yang bersangkutan. Untuk migrasi masuk yang tinggi ke suatu daerah juga mempengaruhi berbagai kondisi sosial ekonomi di daerah tujuan seperti kebutuhan pangan dan kebutuhan hidup lainnya. Demikian pula akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di wilayah atau daerah tujuan tersebut. Lalu demikian juga tentang migrasi. Masuk yang tinggi atau ke suatu daerah juga dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di daerah tujuan. Jika mereka yang masuk ke daerah tujuan memiliki kualitasnya rendah, maka dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Dengan sebagai contoh seperti keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen dapat lebih diperjelas perbedaannya antara demografi formal atau analisis kependudukan atau analisis demografi dengan studi kependudukan atau ilmu kependudukan. Untuk menggunakan ilmu kependudukan, berbagai perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah sangat erat berkaitannya dengan ilmu kependudukan seperti perencanaan di bidang pendidikan, seperti kebutuhan guru, kebutuhan sarana prasarana sekolah. Misalnya, jika pemerintah akan membuat perencanaan di bidang pendidikan seperti jumlah guru dan ruang kelas yang dibutuhkan dalam 1 tahun tertentu, maka dibutuhkan data penduduk menurut kelompok umur dalam usia sekolah. Misalnya, jika akan dibuat perencanaan di bidang fasilitas kesehatan, maka akan dibutuhkan data tentang kondisi
mortalitas di daerah yang bersangkutan, misalnya angka kematian di wilayah tersebut, seperti angka kematian bayi, angka kematian anak, angka kematian kasar, dan sebagainya. Yang terpenting di sini adalah pentingnya mempelajari ilmu kependudukan dan juga manfaatnya dapat dilihat dari pidato negara Presiden Soeharto pada tahun 1983, yaitu seluruh rencana pembangunan kita akan berhasil dengan lancar jika ditunjang oleh pemecahan masalah kependudukan antara lain pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian, perpanjangan harapan hidup, penyebaran penduduk, pendidikan, dan masalah lapangan kerja. Yang ketiga adalah resume materi konsep demografi. Berikut adalah Bapak demografi adalah Kapten John Brown. Definisi menurut para ahli. Definisi demografi berdasarkan Multilingual Demographic Dictionary adalah definisi demografi berdasarkan multilingual demografi. Ini adalah definisi menurut Philip M. Hauser dan Dolly Dechuan. Demografi merupakan suatu ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran teritorial, dan komposisi penduduk, serta perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu, yang biasanya timbul karena fertilitas, mortalitas, gerak teritorial atau migrasi, dan mobilitas seksual atau mobilitas sosial, atau perubahan status. Terus ada mantra 2003, di situ menyebutkan demografi merupakan suatu ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran teritorial, dan komposisi penduduk serta perubahan dan sebab-sebab perubahan itu, yang biasanya timbul karena fertilitas, mortalitas, gerak teritorial atau migrasi, dan mobilitas sosial atau perubahan status. Selanjutnya adalah ruang lingkup demografi. Penggunaan demografi di kehidupan sangatlah luas. Demografi bisa digunakan secara bersama-sama dengan keilmuan lainnya, seperti ekonomi, sosial, geografis, psikologi, politik, kesehatan, dan lainnya, sehingga ilmu demografi implementasinya disebut interdisiplin atau interdisciplinary science. Lalu ada manfaat demografi di sini adalah untuk mempelajari tentang jumlah, komposisi, dan distribusi pendudukan beserta perubahannya. Lalu ada penjelasan pertumbuhan penduduk di masa lampau dan mengestimasi pertumbuhan penduduk nantinya, mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan berbagai aspek pembangunan, yaitu sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lain-lainnya. Lalu untuk mempelajari dan mengantisipasi kemungkinan pertumbuhan penduduk yang akan datang. Selanjutnya adalah teori-teori kependudukan. Dibagi menjadi dua, yaitu aliran Malthusian dan neo-Malthusian. Untuk aliran Malthusian dipelopori oleh Thomas Robert Malthus, seorang pendeta Inggris pada tahun 1766 sampai 1834. Menyatakan bahwa penduduk atau seperti juga tumbuh-tumbuhan dan binatang apabila tidak ada batasannya akan mudah berkembang biak dan memenuhi beberapa bagian dari permukaan bumi ini dengan cepat. Lalu pada mantra 2003, pertumbuhan penduduk yang tinggi disebabkan karena hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dihentikan. Menurut Malthus ini, pembatasan tersebut dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama adalah preventive check. Ini adalah mengurangi penduduk melalui penekanan kelahiran. Lalu ada positive check, ini adalah pengurangan penduduk melalui proses kematian. Lalu ada aliran neo-Malthusian, ini adalah kelompok yang menyokong aliran Malthus, tetapi lebih radikal. Aliran ini menganjurkan penggunaan cara preventive check seperti penggunaan alat kontrasepsi untuk mengurangi jumlah penduduk. Pada tahun 1960-an dan 1970-an telah diambil foto-foto dari ruang angkasa yang menunjukkan bahwa bumi terlihat seperti kapal dengan persediaan bahan bakar dan bahan makanan yang terbatas, namun di akhir terdapat malapetaka yang menghabiskan bahan-bahan makanan tersebut. Namun untuk aliran Persik ini dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Untuk menurut Marx sendiri ini tekanan dalam suatu negara bukanlah bahan pangan, tetapi tekanan kesempatan kerja.
Ia berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia, maka semakin tinggi produksi yang dihasilkan sehingga tidak perlu diadakan pembatasan pertumbuhan penduduk. Namun untuk Marx sendiri menyatakan bahwa apabila di negara kapitalis tingkat kelahiran dan kematian rendah, maka di negara sosialis mengalami kebalikannya, yaitu tingkat kelahiran dan kematian tinggi. Selanjutnya ada beberapa teori kependudukan mutakhir, yaitu teori fisiologi dan sosial ekonomi. Menurut John Stuart Mill, jika pada suatu waktu di wilayah terjadi kekurangan bahan makanan, maka keadaan ini hanyalah bersifat sementara dan dapat dipecahkan dengan dua kemungkinan, yaitu mengimpor bahan makanan atau memindahkan sebagian penduduk wilayah tersebut ke wilayah lain. Jadi tinggi rendahnya tingkat kelahiran ditentukan oleh manusia itu sendiri. Maka Mill menyarankan untuk meningkatkan golongan yang tidak mampu. Lalu menurut Arsene Dumont, ini adalah sosial yang mengacu pada keinginan seseorang untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat. Konsep ini dibuat berdasarkan atas analogi bahwa cairan akan naik pada sebuah pipa kapilyer. Ini adalah teori teknologi. Bagi mereka, kelompok teknologi beranggapan manusia dengan ilmu pengetahuan psikologi Radhika Alma mampu melipat gandakan produksi pertanian. Mereka mampu mengubah kembali atau recycling barang-barang yang sudah habis dipakai sampai akhirnya dunia ketiga mengakhiri masa transisi demografinya. Ahli futurologi Herman Kahn pada tahun 1976 mengatakan bahwa negara-negara kaya akan membantu negara-negara miskin dan akhirnya kekayaan itu akan jatuh kepada orang-orang miskin. Dalam beberapa dekade tidak akan terjadi lagi perbedaan yang mencolok antara umat manusia di dunia ini. Selanjutnya adalah perbedaan tiga materi, pengantar kependudukan, pengantar geografi penduduk, dan konsep demografi. Selanjutnya adalah perbedaan dari ketiga materi tersebut. Yang pertama adalah demografi dengan geografi penduduk. Yaitu, namun perbedaan utamanya ada pada aspek keruangan dalam kajian dan penelitian yang dilakukan. Dalam demografi, umumnya yang dikaji adalah proses serta karakteristik fisik yang ada dari penduduk di suatu wilayah. Sedangkan dalam geografi penduduk, kajian yang dilaksanakan berfokus pada aspek keruangan dari kependudukan tersebut. Dalam geografi penduduk juga dikaji hubungan timbal balik yang terbentuk antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Yang terakhir adalah persamaan tiga materi, pengantar kependudukan, pengantar geografi penduduk, dan konsep demografi. Selanjutnya adalah persamaan dari ketiga materi tersebut, yaitu kependudukan dengan geografi penduduk. Kedua hal ini sangat berkaitan dengan salah satu aspek geografi adalah aspek non-fisik, yang di dalamnya terdapat faktor kependudukan. Sedangkan kependudukan merupakan ilmu yang mempelajari tentang penduduk. Lalu ada demografi dan kependudukan. Persamaan demografi dengan kependudukan adalah satu, sama-sama mempelajari tentang kependudukan. Dua, sama-sama mempelajari penduduk sebagai suatu kumpulan atau agregatus atau collection, atau bukan mempelajari penduduk sebagai individu. Yang terakhir adalah demografi dengan geografi penduduk. Pertama, mereka sama-sama menjelaskan mengenai fenomena kependudukan. Selain itu, mereka juga memanfaatkan data statistik dalam analisis-analisisnya. Umumnya, data-data itu bersifat data kuantitatif yang mencoba menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dengan menggunakan angka-angka. Berikut adalah 3 resu mengenai 3 materi mata kuliah pendudukan dan persamaan dan perbedaannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.